Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah energi terbarukan program studi D3 Teknik Listrik Politeknik Negeri Cilacap. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan daripada energi terbarukan, yaitu biomasa. Nah, sebelum kita ke biomasa, saya mau tanya, ada yang pernah dengar tentang biomasa? Ada bio dan ada masa. Berarti ada sekumpulan ya, kelompok dalam jumlah yang banyak, tapi yang berbentuk bio. Oke, kita akan membahas tentang pengertiannya dulu. Dimana biomasa itu ada yang asalnya, ada asalnya dulu. Dari mana itu biomasa? Biomasa itu diperoleh dari bahan organik, ya, seperti tanaman, manusia atau hewan. Jadi biomasa itu sekumpulan yang ada di bumi ini, bisa tanaman, manusia atau hewan. Nah, atau kita detailkan lagi, seperti kalau tanaman ada kayu dari pepohonan, hasil panen pertanian, kayu limbah pabrik, dan limbah industri mebel. Ini contoh saja. Atau bakaran kayu dari pembakaran hutan. Nah, kalau hewan atau manusia, ya kita bisa berasal dari apa? Biomasa itu dari kotorannya. Nah, untuk jenis-jenis biomasa, nah ini ada contoh saja, ada wood, kayu, crops, pertanian, alkohol fuel, tanaman yang mengandung alkohol, landfill gas, berarti apa? Suatu waste atau limbah yang ditutup secara diuruk, ya Pak, saya diuruk secara sistem. Dan garbage adalah sampah. Nah, pengertian biomasa itu di mana semua bahan organik yang dikenal sebagai biomasa dan energi yang dilepas dari biomasa bila dibakar atau dikonversi menjadi bahan bakar disebut energi biomasa. Jadi energi biomasa itu ya semua bahan organik yang ada di mana bumi yang dikenal sebagai biomasa, dan apabila energi tersebut dilepas dari biomasa, contoh bila dibakar, seringnya kan dibakar atau dikonversi menjadi bahan bakar disebut energi biomasa. Dan biomasa merupakan sumber energi terbarukan yang bersih. Nah, tidak seperti pembakaran bahan bakar fosil lainnya yang menghasilkan CO2 atau karbon dioksida, efek rumah kaca pada energi biomasa itu bisa diminimalisir. Nah, bagaimana pemanfaatan biomasa pada masa lalu? Ini masa lalu pas Fir'aun masih remaja. Caranya apa? Biomasa itu sebagai bahan bakar pertama yang diketahui penggunaannya oleh manusia untuk energi. Contohnya pembakaran kayu untuk kehangatan dan memasak. Jadi zaman dulu itu manusia purba itu sudah memanfaatkan kayu sebagai energi. Kalian juga pernah kan bahan bakar kayu untuk bakar-bakaran, untuk memasak ataupun yang lainnya. Nah, beberapa pembangkit listrik, ini pada awalnya di Amerika menggunakan bahan bakar kayu. Ini pas evolusi industri oleh James Watt, di mana pertama kali ditemukannya mesin diesel atau mesin uap. Itu masih memanfaatkan pembakaran kayu sebagai sumber material bahan bakunya, sumber energi material bahan baku, sehingga kayu merupakan bahan bakar yang melimpah di berbagai belahan negara. Nah, untuk pembakaran kayu itu jauh lebih bersih daripada pembakaran batu bara. Dari apa bersihnya itu dibuktikan dengan hasil dari limbah yang dilepas ke permukaan, dan itu tersedia sebelum minyak dan gas alam yang berlimpah ditemukan. Kalau ini kan pakai teknologi tinggi nemunya ya. Nah, kalau kayu kan udah berserakan, udah di permukaan bumi, jadi tinggal panen aja dan pemanfaatnya secara langsung. Nah, bagaimana konversi biomasa ini sehingga bisa dihasilkan energi biomasa? Ada beberapa proses, yaitu gasifikasi dan pirolisis. Kalau gasifikasi itu mengekspos bahan bakar padat pada suhu tinggi. Ingat kata kuncinya, mengekspos bahan bakar padat pada suhu tinggi dan oksigen yang terbatas sehingga menghasilkan biogas atau syngas. Ini luarannya. Jadi
Kalau gasifikasi itu ada oksigennya. Nah, kalau pirolisis itu pemanasan biomasa dapat menghasilkan minyak pirolisis dan minyak fenol serta menyisakan arang. Jadi kalau gasifikasi karena diberi sedikit oksigen menghasilkan syngas atau biogas. Kalau pirolisis itu menghasilkan minyak pirolisis dan minyak fenol, sehingga di sisanya itu menghasilkan arang. Nanti dicari ya proses gasifikasi dan proses pirolisis itu seperti apa tugasnya dan digambar. Ada lagi proses digestion. Jadi pemanfaatan bakteri atau mikroorganisme pada biomasa dalam lingkungan yang kekurangan oksigen atau anaerob, sehingga menghasilkan metana, misalnya pembuatan biogas dari kotoran sapi. Biasanya ini disebut prosesnya anaerob digestion. Pemanfaatan bakteri atau mikroorganisme sehingga aktivitas bakteri itu dapat menghasilkan gas metana. Bentar. Oke, lanjut ya. Mohon maaf, ini ada kesalahan teknis, tiba-tiba ngehang. Jadi sampai mana terakhir? Digestion. Nah, sekarang proses fermentasi. Nah, fermentasi juga sama, memanfaatkan mikroorganisme. Sebagai apa? Sebagai bahan pengaktifan untuk menghasilkan gas metana. Nah, jadi ada bahan-bahan bio yang digunakan untuk memproduksi etanol. Jadi proses fermentasi itu menghasilkan produk berupa biodiesel, tapi ada etanolnya atau alkoholnya dengan proses biologi anaerobik atau tanpa oksigen, di mana gula dikonversi menjadi alkohol oleh peran mikroorganisme, biasanya ragi itu yang buat tape ya. Yang terakhir pembakaran bahan bakar padat atau pembakaran langsung material padat, ini seperti contoh membuat arang yang dilakukan oleh orang-orang kita terdahulu. Nah, gasifikasi itu gimana? Biogas yang diperoleh dengan mengekspos bahan bakar padat pada suhu dingin dan oksigen yang terbatas. Nah, energi biogas dapat dijadikan sebagai raw material untuk pembangkit listrik. Nah, ini nanti digambar ya, direct gasification, proses gasifikasi langsung, di mana biomasa feed atau biofase feed itu masuknya biomasa dari bawah dan oksigen serta udara. Di sini ada proses gasifikasi melepaskan energi. Nah, di situ ada proses pengeringan dan memproduksi gas. Nanti dilihat ya proses gasifikasi itu kayak gimana, digambar ya. Nah, kalau indirect itu ada plasma yang masuk, bantuan plasma. Jadi nanti produk di dalamnya itu menghasilkan seperti char itu sejenis arang karbonnya. Nah, bahan baku gasifikasi itu apa aja? Ya, sisa-sisa kayu yang hasil kerajinan, atau batu bara atau sawdust. Nah, kalian tahu kan sisa-sisa kayu itu kan bisa dijadikan bahan baku gasifikasi. Nah, di mana sistem gasifikasi itu diawali dari gasifier, purification, masuk ke engine, masukkan generator. Di sini bisa untuk electrical, terus kendaraan dan mesin. Nah, nanti ini digambar nih gasifier plant untuk membuat listrik tenaga biomasa, di mana prosesnya menghasilkan berupa listrik, diawali dari adanya reaktor, masuk ke cyclone chamber untuk menangkap, cyclone itu menangkap partikel-partikel kecil, terus luarannya gas cooler, dari gas kemudian masuk ke pembakaran. Nah, pengeringan gas, di sini ada proses pembakaran, ada water filter dan water cooler. Nah, hasilnya untuk menggerakkan suatu engine yang terhubung oleh turbin dan generator. Nah, ada jenis-jenis gasifier. Updraft gasifier, nanti ini gambar ya, jenis-jenis gasifier yang updraft berarti dari atas feed. Nah, dimana prosesnya itu udara, oksidasi, reduksi, pirolisis, drying,
menghasilkan gas. Di sini sisanya menghasilkan ash atau abu. Nah, down gasifier berarti modelnya turun, ada oxidation, pyrolysis, drying, terus reduction, gasnya dari bawah. Ada perbedaan kan? Kalau yang updraft gasifier itu reduksinya di atas, kalau ini di bawah. Kalau twin fire gasification ya adanya udara dari samping, terus ada zona untuk reaksi, terus di sini karbon, di sini materialnya, ini masuknya feedernya, ini feeder masuknya raw material, dan ini produk luarannya menghasilkan gas. Nah, untuk cross draft gas producer ya biasa ada udara jadiin satu, menghasilkan apa? Pyrolysis, abu, ada reduksi, terus ini dryingnya untuk pengeringnya, terus langsung dihasilkan gas. Nah, kalau pyrolysis itu gimana? Itu menggunakan panas secara kimiawi untuk mengonversi biomasa menjadi bio-oil. Pyrolysis oil lebih mudah untuk disimpan dan didistribusikan jika dibandingkan dengan material biomasa padat dan dapat digunakan seperti minyak bumi untuk menghasilkan listrik. Terus ada minyak fenol oil, merupakan bahan kimia yang digunakan untuk membuat perekat kayu. Nah, digestion tadi, dekomposisi bahan organik oleh bakteri anaerob dalam lingkungan kekurangan oksigen atau anaerob. Jadi jangan sampai ada oksigen, nanti mikroorganisme bisa ngambek. Kalau ngambek nggak bisa menghasilkan metana. Nanti ini gambarnya untuk proses digestion anaerob dari biomasa. Nah, gas dari digester ini kemudian dibakar dan dijadikan sebagai bahan bakar untuk menghasilkan listrik. Nah, fermentation sama. Kalau ini untuk menghasilkan biofuel untuk kebutuhan transportasi seperti mobil, truk, bus, pesawat terbang, dan kereta api. Nah, seperti sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, ada biofuel lah. Nah, produk daripada fermentation berupa apa? Etanol, yang merupakan alkohol yang dibuat dengan fermentasi biomasa yang memiliki kadar karbohidrat tinggi. Hal ini digunakan sebagai bahan bakar aditif untuk mengurangi karbon monoksida dan emisi lainnya. Biodiesel dibuat dengan menggabungkan alkohol dengan minyak nabati, lemak binatang atau minyak goreng daur ulang, dan juga aditif untuk mengurangi emisi. Biodiesel murni adalah bahan bakar terbarukan alternatif untuk mesin biodiesel. Nah, yang pasti segala sesuatunya ada kekurangan dan kelebihan. Nah, di sini ada permasalahan biomasa yang concernnya terhadap lingkungan. Nah, pertama, pengaruh terhadap udara. Teknologi pengolahan biomasa dan biofuel yang digunakan memiliki potensi meningkatkan emisi kursor di ozon, akan menaikkan emisi oleh NOx, natrium oxide, terus inhalasi etanol yang berlebihan berbahaya. Pembakaran etanol akan meningkatkan konsentrasi karsinogen di atmosfer. Terus emisi partikel berukuran relatif besar terhadap soil tanah. Pembakaran biomasa menjadikan unsur hara lokal, mengurangi ketersediaan lahan untuk pengembalaan ternak, peningkatan penggunaan pestisida dan pupuk padat mencemari air tanah dan air permukaan, mengaruhi ikan dan satwa liar. Adapun keuntungannya ya mengurangi limbah. Emisi gas rumah kaca sangat rendah jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil dari batu bara. Terus etanol merupakan karbon netral yang merupakan bagian dari siklus karbon. Adanya berbagai macam jenis tanaman dapat meningkatkan keragaman hayati. Untuk sosial ekonominya, keuntungan daripada biomasa pertama membantu negara berkembang yang seperti kita yang masyarakatnya masih agraris ya. Kenaikan tingkat pekerja, lapangan pekerjaan, terus peningkatan neraca perdagangan karena dapat menurunkan ketergantungan. Nah, ini biomasa hutan. Nah, dari hutan bisa menghasilkan listrik. Oke, sekian penjelasan tentang biomasa. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.